dakwah salafiyah merupakan dakwah khairun nas, sebaik-baik manusia sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesudah generasi para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Mereka adalah para sahabat. Karena itu, jika dikatakan kaum salaf, maka ia bersandar kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Orang-orang yang besar, bukan besar tubuhnya, besar kedudukannya, yang memiliki kemuliaan yang Rabbuna Jalla Dzikruhu menjelaskan sifat-sifat mereka di dalam Taurat dan Injil jauh sebelum mereka lahir ke dunia. Dan Rabbuna Jalla Dzikruhu telah meredai perjalanan mereka, yakni perjalanan kehidupan mereka, kehidupan keagamaan mereka di dalam kehidupan dunia yang fana ini, menyertai Nabi yang terakhir yang membawa risalah yang kamil, sempurna, lengkap sampai akhir hayat beliau. Para sahabat selalu menyertainya. Dikatakan mereka kaum salaf, orang-orang yang telah mendahului kita dengan keimanan dan keutamaan serta umur. Itu kaum salaf. Dan dakwah mereka adalah mengikuti dakwah Nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manhajur Rasul, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengapa? Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada mereka untuk ad-da'wah ila Allah. Ada beberapa hadis dan banyak hadisnya. Di antaranya, ballighu anni walau ayah. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Beliau memerintahkan kepada siapa saat itu? Kepada para sahabat untuk tabligh. Walau sejumlah, walau seayat. Yakni meskipun sedikit, sampaikan. Menunjukkan bahwa para sahabat telah disetujui, direstui oleh Rasulullah SAW, diberikan apa? Tazkiyah. Untuk apa? Dakwah.
untuk ad-da'wah. Kemudian pada saat Hajjatul Wada' berkumpul hampir seluruh para sahabat. Beliau bersabda kepada para sahabat, liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kamu di sini tentunya para sahabat saat itu. Dan beliau pun mengutus sejumlah sahabat saat itu, yakni di masa beliau hidup, sampai akhir hayat beliau untuk ad-da'wah ilallah. Di negeri-negeri yang belum datang da'i, beliau mengutus Mu'adz bin Jabal akhir hayat beliau untuk berdakwah di negeri Yaman. Beramai-ramai atau sendiri? Sendiri. Seorang dai harus memiliki keberanian ilmiah dan keberanian jiwa. Dakwah sendiri. Jalan. Dahulu. Dari Madinah ke Yaman. Saat itu. Mengarungi Sahara luas. Sendirian Muaz. Enggak ada kru. Enggak ada. Dai berani sendiri. Jalan. Ditemani banyak orang. Sendirian. Seperti berani. Lihat Muaz. Ada Rasulullah, wah jangan nih nanti ada apa, temenin banyak. Enggak ada. Berangkat. Ad-da'wah ilallah. Yang pertama kali engkau dakwakan, la ilaha illallah. Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Dan menyaksikan bahwa aku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Ini asas. Tanpa ini, seseorang tidak akan masuk Islam. Tidak ada Islam tanpa tauhidullah. Sendirian berangkat. Beliau utus lagi Abu Musa al-Asy'ari yang memang anak negeri Yaman. Juga berangkat sendiri. Kemudian beliau mengutus lagi ke Yaman Ali bin Abi Thalib. Sendiri lagi. Kemudian beliau mengutus Dihya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada raja-raja dunia, di antaranya kepada Heraklius. Sendiri. Begitu dai. Ya. Itu menunjukkan bahwa dakwah para sahabat, dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau bukan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin Nabi akan memerintahkan mereka untuk berdakwah. Mustahil. Dan para sahabat adalah orang-orang yang berilmu. Karena mustahil Rasulullah SAW akan mengutus dan agar mereka menyampaikan risalah beliau kalau para sahabat tidak atau bukan ahli ilmu. Gitulah. Kalau orang menjadi dai, maka dakwahnya dakwah para sahabat. Karena dakwah para sahabat, dakwah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah seluruh para nabi dan rasul. Apa ayatnya?
Apa? Laqad? Pakai wawu enggak? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Jadi umat yang besar, yang lain adalah cabang darinya. Untuk apa? Dua. Pertama, u'budullah, itu dakwahnya seluruh para nabi dan rasul. Yakni menjelaskan tauhidullah dan yang berkaitan dengannya dalam masalah keimanan, akidah yang sahihah, manhaj yang hak, perjalanan kehidupan keagamaannya semua masuk dalam u'budullah. Ya, kalau sekarang pembicaraan mengenai manhaj dan akidah dan yang berkaitan dengannya. Pelajaran tauhid, pelajaran keimanan dan seterusnya. Itu masuk u'budullah. Kemudian wajtanibut taghut. Jauhi taghut. Jadi taghut segala sesuatu yang disembah selain Allah. Puncaknya adalah syaitan. Umar bin Khattab menafsirkan taghut syaitan. Karena syaitan yang memerintahkan untuk syirik. Syaitan yang memerintahkan manusia agar mengubah agama Allah. Syaitan yang memerintahkan manusia agar mempertuhankan dirinya atau mempertuhankan orang lain dan seterusnya. Wajtanibut taghut masuk ke dalam pembicaraan segala firqah-firqah sesat. Baik agama di luar Islam maupun yang berada di dalam Islam yang mengatasnamakan Islam. Manhaj yang batil, manhaj yang sesat masuk dalam wajtanibut taghut. Tertinggi adalah asyirku billah. Apa itu asyirku billah? Syirik kepada Allah. Itu dua asas dakwah seluruh para nabi dan rasul. Maka seorang dai demikian asas dakwahnya. U'budullaha wajtanibut taghut. Setelah ia menghiasi dirinya dengan ilmu, ya, itulah dakwah salafiyah. Berarti dia bersilsilah. Dakwahnya para nabi dan rasul. Dan semua mereka membawa agama Islam. Tidak ada seorang pun nabi yang tidak membawa dinul Islam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim? Ana awlan nas bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Aku adalah orang yang paling dekat kepada Isa bin Maryam baik di dunia maupun di akhirat. yakni kedekatan din, agama, sama. Kemudian kedekatan nasab, karena dari bapa yang satu, Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Kedekatan masa, karena antara Isa dan Muhammad alaihimussalatu wassalam tidak ada seorang pun Nabi. 600 tahun jaraknya. Wal anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid.
sabda yang singkat tapi maknanya dalam, yang menunjukkan bahwa hadis tadi yang saya bacakan tadi termasuk dalam min jawami'il kalim. Dari jawami'ul kalim, yakni mukjizat Nabi yang sanggup mengeluarkan perkataan yang singkat, bahkan sangat singkat. Hanya satu baris, tetapi maknanya luas dan sangat dalam sekali. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak dengan Isa, bukan yang menyembah Isa. Dan dijelaskan bahwa para nabi saudara sebapak lain ibu. Bapaknya satu, Ibrahim alaihi salam. Dan Ibrahim keturunan dari Nuh. Setelah banjir Nuh, maka generasi manusia kedua adalah Nuh. Nuh keturunan dari Adam. Nabi SAW dalam hadis-hadis yang mengatakan, kamu anak Adam, dan Adam min turab. Maka tidak ada kelebihan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam. Dan tidak ada kelebihan antara bangsa Ajam dengan bangsa Arab. Tidak ada kelebihan dari orang yang kulitnya berwarna merah dengan yang hitam. Semuanya sama di sisi Allah. Kecuali kamu lebihkan dengan takwa. Maka dari Ibrahim seluruh para nabi dan rasul lahir dari keturunan beliau alaihi wassalatu wassalam. Kali itu dikatakan para nabi sebapak lain ibu. Wa dinuhum wahid, agama mereka satu, yaitu Islam. Maka ketika ia Islam, dengan sendirinya dakwah para nabi dan rasul adalah dakwah fitrah yang Allah sebutkan dalam ayat 30 surat Ar-Rum. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Jadi agar manusia tetap jangan bengkok, jangan menyimpang dari agama yang hanif ini. Rabbuna Jalla sana'uhu memerintahkan fa'akim, itu kan perintah. Hadapkan wajhaka, wajahmu, jadi dirimu, agar lurus terus. Lid-dini hanifah, tidak boleh bengkok. Karena apa? Mengapa? Yani fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha. Itu fitrah Allah yang Allah telah fitrahkan manusia berada di atasnya. Tidak berselisih kaum salaf, ya, dari mulai sahabat dan orang-orang yang mengikutinya, dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahwa fitrah yang dimaksud di ayat ini adalah Islam. Sebagaimana ayat yang mulia ini ditafsirkan langsung oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan atas dasar fitrah, yakni Islam. Harus diterjemahkan Islam. Karena lanjutannya apa? Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Karena kedua orang tuanya lah yang akan mengubah agama anak itu menjadi Yahudikah atau Nasranikah atau Majusika. Hadis-hadis sahih. Silakan baca di takhris saya di kitab Rahmatan lil Alamin. Dan saya bawakan
hampir seluruh lafaznya untuk diketahui. Dalam sebagian riwayat, yakni riwayat Imam Muslim, fa in kana muslimaini fa muslimun. Maka jika kedua orang tuanya muslim, jadilah dia langsung muslim. Mengikuti, karena anak mengikuti agama orang tuanya sampai dia balik. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Yakni setiap manusia yang lahir pasti membawa dinul Islam. Tidak dapat tidak. La tabdila li khalqillah. Karena itulah agama yang lurus, qayyim, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itu agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Ini mukjizat Al-Quran, memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Banyak dan banyak sekali manusia menyimpang dari fitrah yang Allah fitrahkan mereka sejak mereka lahir. Allah perintahkan munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Yani agar kembali kepada Allah dan bertakwa kepadanya serta mendirikan salat, dan janganlah kamu menjadi orang-orang musyrikin, yakni masuk atau termasuk ke dalam orang-orang musyrikin. Siapa mereka? Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, berpuak-puak. Wa kanu syi'an, dan mereka berfirqah-firqah. Syi'an bentuk jamak dari syi'ah. Syi'ah artinya golongan. Itu sifat agama kaum musyrikin. Oleh karena itu Rabbuna melarang. Apa ayatnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu dengan tali Allah, yakni agama Allah, al-Islam, yang terdiri dari Alkitab dan Sunnah. Karena aslul dalil, asal dasar dalil dalam Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Dari keduanya bercabang dua dalil lainnya. Apa? Ijma' yang ketiga, dan yang keempat qiyas. Aslul dalil, asal dalil, pokok dalil adalah Al-Quran, yang kemudian As-Sunnah. Dua ini. Oleh karena itu agama para sahabat, cara beragama para sahabat beredar dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka tidak seperti kaum musyrikin berpecah belah. Tidak. Para sahabat tidak berpecah belah. Mana ada firqah Abu Bakar, ada firqah Umar, ada firqah Utsman, ada firqah Ali, ada firqah Muawiyah, ada firqah ini. Tidak. Yang ada perbedaan ijtihad. Dan semuanya mereka mujtahid. Kalau mereka semuanya mujtahid, maka mereka semuanya diberi pahala. Yang benar mendapat 2 pahala, yang salah mendapat 1 pahala. Tapi mereka tidak berpuak-puak, berfirqah-firqah. Yang tidak mengikuti manhaj mereka pasti akan bercerai dan berai. Oleh karena itu pelajaran manhaj besar sekali, tidak akan pernah habis sampai umur kita selesai. Karena ini asas din.
Berapa banyak kaum muslimin yang condong secara fitrahnya. Karena dakwah salafiyah, dakwah fitrah. Dia ingin mengikuti sunnah. Tetapi belum lengkap. Ya, oke, harus belajar. Terakhir, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu sifat firqah. Masing-masing kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Oleh karena itu, dakwah salafiyah yang disampaikan oleh para sahabat, manhaj mereka yang hakikatnya adalah manhajul rasul. Dan manhajul rasul itu adalah manhajul anbiya wal mursalin. Diikuti oleh sebaik-baik tabi'in. Surat apa? Surat At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Ini dia sahabat. Orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama, yaitu al-muhajirin wal-ansar. Bukan huruf min di sini untuk memberikan penjelasan bayan. Bukan min li tab'id yang menunjukkan adanya sebagian. Tidak mungkin ditafsirkan seperti itu. Orang-orang yang terdahulu dan yang pertama-tama yaitu al-muhajirin wal-ansar. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Ini dia. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. yakni mengikuti manhaj mereka, perjalanan kehidupan keagamaan mereka. Dan mereka ini adalah tabi'in. Radiyallahu anhum, Allah meridai mereka. Allah redha kepada mereka. Apanya? Al-iman, amal, ilmu nafi', amalus salih, manhaj perjalanan mereka, bukan fisiknya, bukan. Allah redha pada mereka. Maka mereka yang mengkafirkan para sahabat seperti Rafidah tegas sekali berlawanan dengan firman Allah ini. Oleh karena itu para ulama ijma dengan dua hal. Pertama, barang siapa yang mengkafirkan seluruh para sahabat sesudah Rasulullah SAW wafat, kecuali hanya beberapa orang yang dapat dihitung dengan jari, 3 orang, 4 orang, 5 orang, atau 10 orang, maka ijma ulama berdasarkan nusus, nas-nas dalil-dalil Alkitab dan Sunnah, orang tersebut kafir. Mengapa? Karena dengan nyata dan secara terang-terangan mendustakan Al-Quran. Yang kedua, barang siapa yang meyakini dan mengatakan bahwa seluruh para sahabat fasik, tidak kafir, tapi fasik. Orang yang fasik adalah orang yang keluar dari jalan ketaatan kepada Allah. Khurud minat ta'ah, itu arti al-fisqu. Khurud minat ta'ah. Keluar dari jalan ketaatan. Semuanya kecuali hanya beberapa orang.
kecuali Ali dan Hasan dan Husain dan Fatimah, Salman dan lain-lain radhiyallahu anhum, kecuali mereka. Selebihnya Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, dan Umar dan Uthman dan para sahabat lainnya, semuanya fasik, ahli maksiat. Maka ulama mengatakan ijma' mereka, orang yang meyakini mengatakan seperti itu kafir. Mengapa? Karena terang-terangan telah mendustakan Al-Quran. Di antaranya ayat ini. Ayat yang mana lagi? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu di sini siapa? Umat Islam. Umat Islam yang pertama siapa? Para sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Khaira ummatin. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Dipertontonkan. Ini dia. Sekarang kita mengatakan bahwa sebaik-baik umat adalah sejelek-jelek umat. Jelas mendustakan Al-Quran. Belum lagi hadis-hadis yang lain. Nabi SAW mengatakan khairun nas qarni. Thumma alladhina yalunahum minit tabi'in. Thumma alladhina yalunahum minit tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik. Radiyallahu anhum wa radu'an. Wa radu'anhu. Mereka pun reda. yakni menerima segala yang datang dari Allah. Itu redha. Tidak ada ganjalan, tidak ada kekesalan, tidak ada kemarahan. Lapang dari mereka, redha, senang menerima dari Allah. Dan Allah yang maha mengetahui hati-hati manusia, Allah mengetahui hati-hati para sahabat. Satu-satunya generasi di alam semesta ini yang disingkap oleh Allah, apa yang ada di hati mereka hanyalah para sahabat. Diperlihatkan isi hati mereka yang sebenarnya. Kalau hati-hati kita dibuka oleh Allah, Allahu Akbar. Ada apa di hati-hati kita ini? Tapi para sahabat bersih, tulus, ikhlas, dipertontonkan kepada manusia. Itu Rabbuna radhiyallahu anhum dan menyediakan wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dan Allah menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah hakikat, yakni keadaan yang sebenarnya dari al-fawz, keberuntungan yang al-azim, yang sangat besar. Dalam akhir surat Al-Fat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad Rasulullah. Allah tegaskan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Walaupun manusia miliaran mengingkarinya, tetap dia utusan Allah. Allah yang mengangkatnya sebagai utusannya. Muhammadur Rasulullah.
Sampai di sini mengenai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ayat selanjutnya sampai akhir ayat menjelaskan tentang sahabat. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang menyertainya. Kita tidak menyertai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang-orang yang ma'ahu? Itu para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kufar. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Bukan kasih sayang palsu. Bukan kasih sayang basa-basi. Untuk polesan saya, tidak. Tapi kasih sayang betul-betul dari hati mereka kepada saudaranya. Walaupun kadang-kadang ada keributan, ada apa, tidak menghalangi. Sama seperti kita bersaudara, kakak beradik, kandung. Kita sayang pada adik, pada kakak, dan seterusnya. Kadang-kadang kita bertengkar karena satu dan lain hal. Tapi tidak hilang kasih sayang itu. Kalau hilang, maka itu orang-orang yang hatinya keras. Mengapa? Karena ia telah diikat dengan rahim. Dan para sahabat seperti itu. Ruhama'u bainahum. Dan itu terbukti dalam perjalanan kehidupan mereka. Tarahum, engkau lihat mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara lahiriah. Engkau lihat mereka ruk'an sujjadan. Salat. Ruku' dan sujud itu apa? Salat. Memang sunnah kita ruku', kita sujud? Enggak sunnah. Ruku' dan sujud itu ada di dalam salat. Kecuali ada beberapa macam sujud. Apa? Sujud sahwi dalam salat. Sujud tilawah. Ketika melewati ayat-ayat yang disukai kita sujud. Kemudian yang ketiga, sujud syukur. Selebihnya ada, tapi diperselisihkan oleh ulama. Ini salat. Menunjukkan salat mereka besar. Menunjukkan salat mereka benar-benar salat. Kalau tidak, Allah tidak akan abadikan. Salat betul-betul kaum salaf itu. Tidak seperti kita. Syaitan mempermainkan kita di dalam salat. Dia orang salat jadi imam. Dia dilupakan oleh syaitan bahwa di belakangnya ada orang. Dia bukan salat sendiri. Bahkan salat sendiri saja tidak memadai. Dia cepat. Selesai salat, dia zikir. Berlipat-lipat kali lamanya dari salatnya. Ini syaitan mempermainkannya. Salat, syarat sahnya salat, tumaknina. Rukun salat maksudnya. Rukun salat salah satunya tumaknina. Kalau tidak ada tumaknina, maka tidak ada salat. Dia salat cepat. Ya, kita makmum tidak bertanggung jawab. Dalam sebagian hadis sahih saya bawakan di sebagian kitab saya, al-imamu dhaminun. Imam itu yang menjamin. Imam itu yang menjamin. Sahabat suruh jadi imam, enggak mau dia. Kenapa dia bawakan hadis itu? Al-imamu dhaminun. Takut sahabat itu. Orang-orang di masjid berebutan jadi imam.
Anak sahabat itu, yang lain saja. Dia bawakan hadis itu. Imam bertanggung jawab. Al-imamu dhaminun. Itu dia. Dia cepat. Para sahabat, ruk'an sujjadan. Berarti solatnya luar biasa. Sehingga Huzaifah dalam hadis Bukhari melihat seseorang salat tidak ada tumanina. Kalau engkau mati, maka engkau mati tidak di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan Huzaifah masuk ke dalam ayat ini, ruk'an sujjadan. Ya. Kata Anas, Nabi SAW paling ringan solatnya, tetapi sempurna. Orang lupa bagian akhir. Dia ringan menurut dia. Ringannya harus menurut Rasulullah SAW. Itu lahiriah. Yang di batin mereka, lanjutannya, yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaan Allah. Itu permasalahan hati. Enggak ada yang tahu. Orang sholat mencari apa dia sholat? Enggak ada. Para sahabat disingkap hatinya. Dipertontonkan kepada miliaran manusia. Sampai hari kiamat. Sampai Quran ini diangkat. Yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Itu hati masalahnya. Allah lah yang tahu. Hati-hati para sahabat itu, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Hati kita tidak disingkap oleh Allah. Cari apa? Cari karunia, cari keridhaan. Kadang-kadang cari keridhaan, kadang-kadang cari sesuatu yang lain. Beragam hati kita itu. Para sahabat bersih, lurus. Lihat ini. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Tetapi ulama ahlus sunnah ijma' bahwa para sahabat tidak maksum. Terbukti mereka ada yang melakukan dosa, tidak ada yang maksum kecuali Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka ada di wajah-wajah mereka dari bekas sujud, yakni air muka mereka. Tampak kekhusyuan. Ya, orang-orang Kristen, pendetanya melihat para sahabat berjalan di muka bumi, kita enggak melihat. Itu orang kufar yang melihat para sahabat ketika mereka, sebagian sahabat tuh, memenangkan kota Palestina di Syam. Apa kata para pendeta dan orang-orang Nasrani? Tentu para pendeta yang mana? Karena kalau orang-orang awamnya tidak tahu apa yang ada di dalam Taurat dan Injil. Mereka ini lebih baik dari Al-Hawariyun. Para sahabat itu yang berjalan di muka bumi saat itu. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ahli ilmu mengetahuinya. Dan para pendeta yang memiliki ilmu saat itu tahu, ini dia orang-orang mulia yang disebut dalam Taurat dan Injil. Bukan nama mereka, sifat nama Nabi mereka dan yang menyertai nama Nabi itu. Orang-orang yang menyertai nama Nabi itu. Namanya Ahmad, Muhammad. Itu kan termaktub di Taurat dan di Injil. Oleh karena itu lanjutannya, zalika masaluhum fit Taurati. Itulah sifat mereka. Yang tersebut tadi itu ditulis, diterangkan dalam Taurat dan dalam Taurat. Wa masaluhum fil Injil. Dan sifat mereka di dalam Injil yang tadi itu. Asyidda walal kuffar ruhama'u bainahum ruk'an sujjadan.
Pantaslah para pendeta itu mengatakan mereka ini lebih baik dari Al-Hawariyun. Padahal Al-Hawariyun dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Para sahabat lebih mulia lagi, lebih tinggi lagi. Berdasarkan apa? Sabda Rasulullah SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia. Yakni tentunya sesudah para nabi dan rasul yang diakhiri dengan kenabian Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Jadi dakwah salafiyah, dakwah yang besar, dakwah fitrah. Tidak seorang pun masuk ke dalamnya dengan benar, melainkan Allah akan meneguhkannya dan meninggikannya dan memuliakannya dan menguatkannya. Dan tidak akan memudaratkan, membahayakannya, celaan orang yang mencela dan lain sebagainya. Tetapi perlu belajar, perlu ilmu. Baik.